Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya, Agung Laksono. Seperti biasa, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Langsung saja kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke berita pertama, Tribuners, model majalah dewasa Novi Amelia ditemukan tewas di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan pada Rabu 16 Februari pagi. Novi nekat mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari balkon kamar lantai 8 yang disewanya. Berikut kami rangkum sejumlah fakta di balik kasus bunuh diri Novi Amelia. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit membenarkan bahwa korban tewas adalah Novi Amelia. Sebelum insiden terjadi, seorang security apartemen sempat melihat Novi duduk di tembok luar kamar apartemen. Security yang khawatir lalu berteriak dari bawah untuk mengurungkan niat Novi. Namun teriakan itu diduga tak didengar oleh Novi. Model itu lalu menjatuhkan diri hingga tubuhnya terbentur bibir tembok dan mobil yang terparkir. Selesai menjatuhkan diri dari balkon apartemennya, Novi langsung meninggal dunia. Ridwan mengatakan Novi mengalami luka di bagian tubuh di kepala, wajah, dan paha kanan. Jenazah Novi langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Fatmawati seusai penyidik melakukan olah TKP di lokasi. Ridwan menambahkan penyidik masih mendalami motif yang membuat Novi Amelia mengakhiri hidupnya dengan cara mengenaskan. Namun dugaan sementara Novi sedang dalam keadaan depresi sebelum bunuh diri. Meski begitu, pihaknya masih terus melakukan pendalaman dengan memeriksa kerabat dekat dan sejumlah saksi lainnya. Saat ini, jenazah Novi sudah dimakamkan di kampung halamannya di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Untuk diketahui, Novi Amelia mengawali karirnya di dunia model sejak tahun 2004. Wanita asal Medan itu kemudian merantau ke Jakarta pada tahun 2005 dan menjadi model majalah dewasa. Tak hanya itu, Novi juga menggeluti dunia tarik suara dan sempat merilis album pop beraliran dangdut pada tahun 2008. Kasat, benar nggak info yang beredar di luar kalau yang bunuh diri di apartemen Kalibata City adalah Novi Amelia? Bisa dijelaskan Pak Kasat? Ya, jadi pada hari Rabu, eh, tepatnya jam 5 subuh, itu di kawasan salah satu apartemen di Jakarta Selatan. Biasanya dari hasil keterangan saksi dua security yang kita ambil, mereka kebetulan melakukan patroli, kemudian dia melihat ada seseorang yang berdiri, lagi duduk di luar tembok, list tembok di luar samping jendela lantai 8 daripada apartemen tersebut. Kemudian security sempat melarai, teriak dari bawah, mungkin tidak terdengar karena terlalu tinggi. Kemudian di waktu yang singkat, orang tersebut menjatuhkan diri ke bawah, ke lantai dasar di depan parkiran. Nah, security dengan sigap, ada yang naik, satu security naik ke atas untuk pengecekan dan yang satunya melakukan pertolongan di TKP. Demikian. Untuk identitas sendiri, apakah benar itu Novi Amelia, Pak Kasat? Seorang model? Ya, kemudian kita dari hasil pelaporan yang daripada beberapa saksi, kemudian kita mengecek secara identitas yang ada pada diri korban. Di situ kita mendapatkan bahwa korban bernama Linda Astuti atau LA. Kemudian setelah kita konfirmasi dengan pihak keluarga di Sumatera Barat dan ada beberapa pihak keluarga yang ada di Jakarta dan Bandung, betul bahwa korban adalah LA alias daripada Amelia, ya, Novi Amelia. Yang sebelumnya dia sempat menjadi berstatus atau sempat berprofesi sebagai model. Presiden Joko Widodo rencananya akan berkemah di titik nol ibu kota baru di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Berbagai persiapan untuk menyambut kedatangan orang nomor 1 di Indonesia itu telah disiapkan. Video penampakan lokasi berkemah Presiden Jokowi ini mulai beredar di media sosial. Satu di antaranya dibagikan oleh akun Instagram @info_balikpapan. Dalam video, tampak para pekerja tengah sibuk mempersiapkan berbagai fasilitas di titik nol IKN Nusantara, seperti akses jalan, tangki air, hingga bangunan aula. Sejumlah alat berat pun dikerahkan untuk mempercepat proses pembangunan.
Terkait rencana berkemah ini, Kepala Staf Kepresidenan Heru Budi Hartono memberikan keterangan. Heru mengatakan rencana Presiden Jokowi berkemah di titik nol IKN Nusantara masih dalam proses pembahasan. Ia pun mengaku belum mengetahui secara pasti terkait waktu maupun agenda dari wacana berkemah tersebut. Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur sempat menyebut bahwa Presiden akan berkemah di titik nol IKN Nusantara, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasar Utara. Jokowi pun pernah mengungkapkan rencananya itu dalam rapat singkat di VIP Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, selesai pengukuhan PBNU di Balikpapan Sport Center and Convention Dom Balikpapan pada Senin 31 Januari lalu. Selain bermalam di titik nol IKN Nusantara, Jokowi disebut akan bertemu para tokoh adat di Kalimantan Timur. Gubernur Kalimantan Timur juga menyebut bahwa kepastian acara tersebut akan dibiayai oleh Sekretariat Negara. Sementara pengaturan lokasinya akan ditentukan oleh Kementerian PUPR, TNI, dan juga Polri. Seorang tahanan di Lubuk Linggau bernama Hermanto dinyatakan tewas pada Senin 14 Februari malam dengan luka lebam di tubuhnya. Padahal Hermanto baru sehari ditahan atas kasus pencurian dengan pemberatan. Ya, keluarga korban pun menyebut banyak kejanggalan dalam kematian Hermanto. Hal itu disampaikan oleh Herman Jaya, 40 tahun, adik korban pada Selasa 15 Februari kemarin. Lantaran kasus kematian sang kakak yang dianggap penuh kejanggalan, pihaknya menginginkan keadilan. Setelah kejadian ini, Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi mendatangi keluarga Hermanto, tahanan Polsek Lubuk Linggau Utara yang tewas saat menjalani pemeriksaan. Diketahui AKBP Harisandi datang menyampaikan duka dan permohonan maaf pada Rabu 16 Februari malam. Kedatangannya pun disambut isak tangis keluarga, terutama istri Hermanto, Iin Darmawanti, yang meminta keadilan atas kematian suaminya. Selesai takziah dan doa bersama, AKBP Harisandi langsung menyapa keluarga secara langsung. Di hadapan pihak keluarga dan anak istri Hermanto, ia menyampaikan permohonan maaf atas tindakan anggotanya yang menjalankan tugas bukan menjadi tugasnya. Harisandi pun menegaskan proses hukum dalam perkara ini tetap akan berjalan. Dirinya pun berjanji tidak akan pandang bulu dan akan menindak tegas pelaku penganiayaan. Bahkan untuk anggota yang melakukan bukan tugasnya saat ini sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Sumatera Selatan. Iin Darmawanti meminta kepada AKBP Harisandi keadilan yang seadil-adilnya atas kematian suaminya. Iin menuturkan Hermanto meninggalkan 3 orang anak yang masih kecil-kecil dan saat ini menjadi tanggungannya. Diketahui sebelumnya Hermanto 45 tahun seorang tahanan di Lubuk Linggau tewas pada Senin 14 Februari malam. Ia merupakan tahanan Polsek Lubuk Linggau Utara yang baru 1 hari diamankan polisi. Ia ditangkap aparat kepolisian atas tuduhan melakukan aksi pencurian dengan pemberatan. Hermanto tewas dengan luka lebam di sekujur tubuhnya. 3 harinya ini, kalau kemarin 2 hari, ini 3 hari. Nah, dengan kejadian kemarin, apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran atau melakukan ini, kita akan tindak tegas. Ya, sementara untuk anggota dilakukan pemeriksaan di Polres, ya, Polres Lubuk Linggau, dan untuk sementara jabatan dari anggota yang melakukan pelanggaran, ya, kita nonaktifkan, ya, kita tarik ke Polres. Sejauh ini perkembangan prosesnya seperti apa, dan udah berapa orang yang kita periksa? Yang kita periksa ada 5
ya 5 anggota. 5 anggota itu yang semuanya terlibat atau ada juga yang saksi? Semuanya ada 6. Nah, cuma satu dia kalau ini memeriksa. Ya, itu. Mungkin imbauan kita sebenarnya terakhirnya. Saya selaku Kapolres Lubuk Linggau, apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran, ya, saya komit untuk melakukan tindakan yang tegas kepada anggota. Ketua Padepokan Tunggal Jati Nusantara Nur Hasan kini telah resmi menjadi tersangka kasus tewasnya 11 orang dalam ritual di Pantai Payangan, Jember. Dalam insiden itu, istri dan anak Nur Hasan juga turut menjadi korban meninggal dunia. Akibat perbuatannya, tersangka harus mendekam selama 5 tahun di balik jeruji besi. Kabar penetapan tersangka ini disampaikan oleh Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo pada Rabu 16 Februari kemarin. Heri mengatakan pihaknya telah memeriksa Nur Hasan dan meminta keterangan belasan saksi terkait kasus ini. Hasilnya, Nur Hasan terbukti menjadi inisiator ritual mandi di pantai yang akhirnya menewaskan 11 orang pada Minggu dini hari. Mulai dari keberangkatan jemaah, memimpin doa hingga pelaksanaan ritual semuanya atas perintah dari Nur Hasan. Terlebih Nur Hasan sebagai ketua kelompok tidak menggubris larangan dari warga sekitar. Saladin, juru kunci makam Bukit Samboja Pantai Payangan, sempat melarang ritual digelar karena ombak sedang tinggi. Namun mereka nekat melakukannya di tepi pantai hingga akhirnya peristiwa yang tak diinginkan pun terjadi. Sebanyak 24 jemaah yang bersemedi di tepi pantai terseret ombak hingga ke tengah laut. Dalam insiden itu, 11 orang dinyatakan tewas dan 13 lainnya berhasil selamat. Diketahui dua dari 11 korban tewas itu merupakan istri muda dan anak tiri Nur Hasan. Keduanya berinisial I, 22 tahun, dan P, 13 tahun, sudah masuk dalam anggota Tunggal Jati Nusantara bersama dengan 98 anggota lainnya. Dari keterangan polisi, mereka sudah beberapa kali mengikuti acara ritual yang diadakan oleh Hasan. Atas perbuatannya, kini tersangka dijerat pasal tentang kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Dirinya pun harus mendekam di balik jeruji besi selama 5 tahun. Dari hasil kegiatan penyelidikan, penyidik meyakini bahwa yang bersangkutan telah terbukti dan terpenuhi unsur pidananya terkait dengan pasal 359, di mana hasil dari pemeriksaan saksi-saksi kemudian ditambah dengan alat bukti yang lainnya didapatkan fakta bahwa yang menginisiasi adanya kegiatan ritual yang dilakukan di Pantai Payangan pada Sabtu sampai dengan Minggu dini hari tersebut adalah saudara N. Kemudian dari hasil gelar perkara, kemarin sudah dinaikkan tingkatannya dari penyelidikan ke tahapan penyidikan, dan hari ini sudah dilakukan gelar perkara kembali setelah pemeriksaan saksi-saksi dilakukan, dan terhadap saudara N sudah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini dilakukan. Kisruh rebutan bayi di Tasikmalaya kini berakhir dengan cerita yang menguras air mata. Sang ibu bayi tak kuasa menahan tangisnya begitu menerima bayi yang baru 2 bulan dilahirkannya tapi diambil orang. Kisah ini sebelumnya sempat viral karena ibu kandung bayi diminta uang 25 juta rupiah untuk menebus dari kerabatnya. Suasana haru bercampur bahagia itu terjadi di kantor KPAID Kabupaten Tasikmalaya pada Kamis 17 Februari siang. Pihak yang membantu pemulangan bayi yang sempat dijadikan sebagai bayi pancingan oleh saudara Unung Siti Zainab adalah orang-orang di KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Bayi yang dilahirkan Unung sekitar 2 bulan lalu diambil oleh kerabatnya untuk diasuh. Unung bersama suaminya, Pipin, 38 tahun, berupaya mengambil kembali darah daging mereka. Tapi pihak kerabat yang mengambil bayi mereka meminta ganti rugi untuk biaya perawatan selama 2 bulan dengan total 25,3 juta rupiah. Pihak KPAID Kabupaten Tasikmalaya akhirnya turun tangan dan berhasil membawa kembali bayi laki-laki itu.
Saat rombongan pembawa bayi tiba di kantor KPAID Kabupaten Tasikmalaya, pasangan suami istri Unung Siti Zainab dan Pipin sudah menunggu di dalam. Suasana haru dan bahagia langsung mewarnai pertemuan Unung dan bayinya. Begitu menerima darah dagingnya di pangkuannya, Unung tak kuasa menahan tangis. Menurutnya, sejak bayi yang dilahirkan istrinya 2 bulan lalu itu dibawa kerabatnya, hilang sudah harapan bisa membawa kembali sang buah hati. Terlebih setelah pihak keluarga menyodorkan surat bermaterai dan dengan polosnya sang istri menandatangani surat tersebut. Belakangan diketahui surat tersebut ternyata berisi surat pernyataan pengalihan hak asuh anak. Ia pun merasa sangat bersyukur dengan upaya KPAID yang telah mempertemukan kembali dengan buah hatinya. Ibu Unung, kedepannya bayi ini seperti apa nih rencana Ibu Unung sendiri setelah akhirnya bisa dipangku? Pengen dirawat lagi, kumpul lagi gitu ya bersama keluarga. Atau karena memang sejak awal juga tidak ada niatan? Tidak ada niat dikasih. Tidak ada niat dikasih. Jadi mau dirawat aja gitu ya? Dirawat aja. Dibesarkan sendiri. Walaupun sempat kita bersih tegang, kita beradu pendapat karena mereka juga, pihak keluarga mereka juga punya pendapat lain dan kita juga punya data yang lain, tapi alhamdulillah dapat ditengahi oleh Pak Dan Ramil sama Pak Kepala Desa setempat, sehingga kami menemukan titik temu bahwa yang terpenting anak ini selamatkan dulu pada yang haknya, yaitu ibu yang melahirkannya, karena sejak dilahirkan belum disusui dan belum bersamanya. Adapun hal-hal lain menyangkut beberapa kesepakatan antara dua belah pihak, Termasuk adanya tuntutan yang ganti rugi itu ya? iya, biaya ada perawatan. beberapa hal di luar itu juga ada. Kita serahkan kepada pihak mereka untuk diselesaikan secara keluarga. Media sosial dihebohkan dengan video aksi pengambilan paksa jenazah COVID-19 yang hendak dimakamkan. Puluhan warga berusaha merebut jenazah tersebut dari para petugas. Bahkan warga melempari petugas menggunakan batu hingga akhirnya jenazah berhasil direbut. Peristiwa ini terjadi di Dusun Ani, Desa Loki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram, bagian barat Maluku. Semula petugas menggotong jenazah tersebut menuju lokasi pemakaman di Dusun Ani. Di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba diadang oleh warga yang berusaha merebut jenazah tersebut. Sejumlah warga juga terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian yang mengawal petugas COVID-19. Namun upaya aparat gagal karena peti jenazah itu berhasil direbut oleh warga. Dalam video tersebut, warga tampak mengusir petugas dan melempari mereka dengan batu. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Maluku, Dr. Donia Rerung membenarkan kejadian tersebut. Jenazah pasien tersebut awalnya mengalami gejala stroke berupa pendarahan di otak hingga dirujuk ke RSUD Peru. Saat dilakukan rapid antigen, pasien ternyata positif COVID-19. Beberapa hari kemudian, pasien tersebut dikabarkan meninggal dunia. Lantaran meninggal dalam kondisi terpapar COVID-19, pihak rumah sakit pun melakukan penanganan dengan protokol kesehatan. Namun saat dibawa ke tempat pemakaman, warga mengambil paksa jenazah tersebut. Mereka juga menolak jika pasien dimakamkan di lokasi tersebut. Sementara itu, Anwar, salah satu kerabat almarhum, mengatakan pihaknya sebenarnya tak keberatan dengan keputusan pemakaman yang dilakukan menurut protokol kesehatan. Pihaknya sempat meminta agar jenazah almarhum dibawa dulu ke rumah duka. Namun nyatanya petugas langsung membawa jenazah ke lokasi pemakaman.
Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Belasan pelajar SMA terjaring razia oleh Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Mereka diamankan saat berada di tempat permainan biliar dan kafe, padahal masih di jam sekolah. Saat ditanyai oleh Kepala Dinas Pendidikan, seorang pelajar laki-laki justru menjawab dengan nada membentak. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar, Rosmayana Marpaung, dibentak oleh seorang pelajar yang terjaring razia. Dalam video, pelajar yang masih mengenakan seragam lengkap itu terlibat adu mulut dengan Rosmayana. Melihat kejadian itu, pegawai Dinas Pendidikan lainnya yang berada di lokasi sempat tersulut emosi. Pasalnya, pelajar tersebut terus melawan hingga membentak saat ditanyai. Tak berselang lama, pelajar tersebut terdiam seusai Rosmayana menanyakan mengapa mereka di tempat biliar, padahal masih di jam sekolah. Terkait hal itu, Rosmayana menjelaskan bahwa program razia pelajar SMA ini dilakukan 2 gelombang. Gelombang pertama berhasil mengamankan 5 pelajar dan gelombang kedua sebanyak 19 pelajar. Rosmayana menjamin razia yang dilakukan tidak pandang bulu dan tetap akan melakukan patroli ketika melihat siswa yang berkeliaran di tempat yang bukan semestinya. Setelah dirazia, mereka akan dilakukan tes swab untuk mengetahui apakah terpapar COVID-19 atau tidak. Menurut Rosmayana, dari razia itu 14 siswa dinyatakan negatif COVID-19. Tak berhenti di anak sekolah, Dinas Pendidikan juga mengingatkan para kepala sekolah agar sama-sama menjaga protokol kesehatan yang ketat. Kemudian terkait 19 anak yang terjaring razia, Dinas Pendidikan akan memanggil guru BK masing-masing sekolah. Selanjutnya akan dilakukan pembinaan dengan memanggil orang tua siswa yang bersangkutan. Siapa yang mukul kamu? Kecelakaan yang melibatkan bus Rosalia Indah dengan sebuah truk terjadi di Brebes, Jawa Tengah pada Rabu 16 Februari sore. Peristiwa ini terjadi setelah pengemudi bus berupaya menyalip di tikungan. Selesai kejadian, sopir truk yang mengalami luka berat sempat dilarikan ke rumah sakit, namun akhirnya meninggal dunia. Beginilah kondisi kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan di Jalan Lingkar Bumi Ayu, Brebes pada Rabu sore. Bagian depan bus maupun truk sama-sama mengalami kerusakan parah. Diketahui bus Rosalia Indah tersebut melaju dari arah Jakarta menuju ke Yogyakarta, sedangkan truk melaju dari arah sebaliknya. Seorang saksi mata bernama Arif menuturkan peristiwa ini bermula ketika sopir bus berupaya menyalip kendaraan di depannya saat berada di tikungan. Namun tak disangka dari arah sebaliknya datanglah sebuah truk hingga tabrakan pun tak dapat dihindarkan. Arif mengatakan dirinya melihat ada 5 orang korban luka ringan dan 2 korban berat yang dievakuasi. Korban luka berat yakni sopir bus dan sopir truk. Pasalnya keduanya sama-sama terjepit di bodi kendaraan. Namun setelah mendapatkan perawatan di IGD Rumah Sakit Aminah Bumiayu, sopir truk bernama Wasduri yang merupakan warga Batang, Jawa Tengah dinyatakan meninggal dunia. Sedangkan sopir bus Rosalia Indah bernama Mabrur, warga Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, masih mendapatkan perawatan. Menurut rekan korban tewas Handoko, Wasduri diketahui baru saja menurunkan muatan batu bara di pabrik semen di Aji Barang, Banyumas.
Handoko berujar seusai menurunkan muatan, dirinya dan Wasduri serta beberapa rekan lainnya sempat makan bersama sebelum melanjutkan perjalanan ke Cirebon. Disebutkan bahwa korban berkendara di paling akhir. Namun naas dalam perjalanan, korban malah mengalami kecelakaan dan dinyatakan tewas. Dengan Mas siapa Mas? Saya Hari. Hari Sujatmiko. Iya. Mas, kondisi korban saat ini gimana Mas? Untuk kondisi korban itu yang barusan saya dari UGD itu ada 5. 3 korban luka ringan, itu penumpang, anak-anak. Dan barusan sudah pulang kembali melanjutkan perjalanan ke Purworejo. Yang sisa di sini masih di UGD itu 2 orang. 1 supir truk, 1 lagi supir bus. Info terakhir ini barusan saya dapat kabar dari UGD, supir truk meninggal dunia. Ya, untuk selanjutnya nanti untuk info lainnya mungkin nanti saya koordinasikan juga dengan penyidik. Oke. Prajurit TNI Angkatan Darat Serma Junaidi baru-baru ini menuai pujian setelah melakukan aksi heroik melawan dan membekuk pencuri. Peristiwa itu terjadi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada Kamis 10 Februari kemarin. Junaidi mengungkapkan ia tak menyangka aksi menggagalkan pelaku kejahatannya menjadi viral saat ini. Padahal ia hanya menjalankan tugasnya sebagai TNI di tengah masyarakat. Ia pun tak bisa tinggal diam ketika melihat aksi kejahatan berada di depan matanya. Junaidi lalu menceritakan detik-detik baku hantam dengan pelaku pencurian tersebut. Insiden itu berawal saat dirinya hendak ke masjid waktu subuh. Tiba-tiba ia melihat perempuan berusia 16 tahun sedang berebut sepeda motor dengan pelaku. Saat kejadian, Junaidi mengaku kaget sang pelaku membawa senjata api dan menembakkan ke arah dirinya. Beruntung tak ada peluru yang menancap ke arah tubuhnya. Pelaku sempat menembakkan senjatanya itu hingga 3 kali. Prajurit TNI Angkatan Darat itu pun mengatakan jika aksi baku hantam tak bisa dihindari. Tak berselang lama kemudian pelaku akhirnya bisa dibekuk dan warga yang mengetahui kejadian itu langsung datang untuk membantu. Atas aksi heroiknya itu, ia pun segera bertemu dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Kabar dipanggilnya Junaidi oleh pimpinan TNI Angkatan Darat itu juga membuatnya merasa sangat bangga. Nantinya ia akan didampingi langsung oleh Dandim 0617 Majalengka, Letkol Infanteri Andik Siswanto. Akibat dipicu rasa cemburu, pasangan suami istri di Ponorogo, Jawa Timur nekat merobohkan rumah yang telah dibangun. Pasangan suami istri tersebut rupanya sama-sama memiliki kekasih gelap atau selingkuhan. Meski sudah dimediasi, namun keduanya memilih untuk bercerai dan merobohkan rumahnya. Peristiwa ini terjadi di Desa Karanglolor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Rumah tersebut adalah milik pasangan suami istri Rohani 40 tahun dan Sunarti 39 tahun. Usut punya usut, pembongkaran rumah ini didasari atas kecemburuan yang terjadi antar keduanya. Rohani menganggap istrinya yang saat ini menjadi TKW di Taiwan memiliki pria idaman lain. Namun dari kabar yang beredar, sang suami juga memiliki wanita simpanan lain di Ponorogo. Kapolsek Sukorejo Ibtu Syukron Mukaro mengatakan pasangan suami istri tersebut sempat dimediasi sebanyak 5 kali. Namun upaya kepolisian tersebut tak menjumpai titik temu hingga akhirnya keduanya memutuskan untuk bercerai. Selain bercerai, keduanya juga sepakat untuk merobohkan rumah yang telah dibangun. Bahkan disebutkan bahwa sang suami sudah menyiapkan material untuk membangun rumah baru lagi. Proses pembongkaran sudah dimulai sejak Rabu 16 Februari kemarin dan berlangsung hingga Kamis 17 Februari. Tampak sejumlah bagian rumah seperti genting, kusen, dan jendela sudah dibongkar. Sementara hari ini rumah berbahan tembok itu diratakan dengan tanah menggunakan bantuan alat berat.
Terkait kejadian ini, orang tua sang istri menyayangkan adanya pengajuan perceraian. Pihak keluarga juga meminta masalah rumah tangga tersebut bisa diselesaikan secara baik-baik. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Agung Laksono pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.